Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Ketika pagi hari, di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib kepada sahabat-sahabatnya, semangat untuk berjihad. Kemudian Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati ayahid karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, Ratu Bidadari. Bidadari paling cantik di dalam surga. Salah satu sahabat yang paling muda mendengar sabda tersebut dari Nabi, membuat si pemuda itu penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilahkan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun, pria muda ini terlelap sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sangat indah, yang belum pernah ia kunjungi. Dia pun bertemu dengan seorang wanita. Wanita yang sangat cantik, indah dipandang, sangat anggun. Begitu memikat hati, membuat jantung berdebar. Sungguh kecantikan yang tiada taraf. Suaranya yang lembut menyejukkan hati. Pemuda itu pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Pemuda itu pun begitu terpesona. Selain cantik, suara wanita itu pun bersuara merdu, serta penuh cinta. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" Wanita itu pun menjawab, "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang beristirahat di bawah pohon itu." Kemudian pemuda tersebut menghampiri pohon yang ditunjukkan wanita itu. Sesampai di sana, pemuda itu pun bertemu seorang wanita yang kecantikannya melebihi berkali-kali lipat cantiknya dari wanita pertama yang pemuda itu temui. Kemudian, pemuda itu pun bertanya, "Apakah kamu Ainul Mardiyah?" Wanita itu pun menjawab, "Bukan. Saya bukan Ainul Mardiyah. Saya adalah penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, berjalanlah ke arah itu." Kemudian sahabat ini pun pergi menuju istana berikutnya. Pemuda tersebut kemudian menghampiri. Pemuda tersebut begitu kagum kepada wanita ini, karena kecantikan wanita di hadapannya ini berkali-kali lipat lebih cantik dari wanita yang sebelumnya ia temui. Tutur kata yang begitu lembut. Sungguh sebuah keindahan yang sakral. Tiada taraf kecantikan dan kelembutannya. Tubuhnya begitu harum luar biasa. Bahkan Nabi pernah bersabda, apabila selendang bidadari jatuh ke bumi, maka lelaki dunia akan saling membunuh untuk mendapatkan bidadari tersebut. Dengan kekaguman pemuda itu pun bertanya, "Apakah kamu Ainul Mardiyah?" Wanita tersebut pun menjawab, "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Apabila Anda mencari Ainul Mardiyah, Ainul Mardiyah berada di istana sebelah." Pemuda itu pun pergi menuju istana tersebut. Kemudian pemuda tersebut menghampiri sosok wanita. Ketika pemuda tersebut saling memandang, seketika itu pemuda tersebut terdiam, melihat sosok wanita yang begitu indah, sangat anggun dan mempesona. Kecantikannya pun melebihi berkali-kali lipat kecantikannya dari wanita yang sebelumnya ia temui. Tutur kata yang santun, rambut yang indah, sungguh sebuah keindahan yang mutlak. Sambil mengagumi sosok wanita tersebut, pemuda itu pun kembali bertanya, "Apakah kamu Ainul Mardiyah?" Wanita itu pun spontan menjawab, "Bukan. Saya bukan Ainul Mardiyah. Apakah Anda mencari Ainul Mardiyah?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Benar, saya sedang mencari Ainul Mardiyah. Apabila Anda mencari Ainul Mardiyah, coba Anda datangi istana sebelah sana." Pemuda tersebut pun melangkah. Untuk sekian kalinya pemuda itu terpesona kepada setiap wanita yang ia temui. Kesempurnaan dari keindahan yang terpancar dari wanita surga, seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Wanita tersebut berbahagia sambil bernyanyi, melantunkan sebuah lagu, "Sungguh berbahagialah jika dia untukku, dan aku untuknya." Kemudian sahabat itu pun bertanya, "Apakah kamu Ainul Mardiyah?" "Bukan, aku bukanlah Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah berada di sebelah sana."
Pemuda itu pun menghampiri tempat tersebut. Sebuah bangunan besar bentuknya seperti mutiara. Dinding berbahan dari berlian. Struktur bangunan berbahan emas. Pemuda tersebut pun masuk ke dalam kubah itu. Pemuda itu pun berkeliling. Melihat struktur bangunan, sangat kokoh dan indah. Pemuda tersebut terus berkeliling. Ketika sedang berkeliling, pria tersebut segera menghampiri wanita itu. Pemuda itu pun bertanya kepada wanita itu, "Apakah kamu Ainul Mardiah?" Wanita itu menjawab, "Benar. Saya Ainul Mardiah." Pemuda itu pun mendekat. Tetapi Ainul Mardiah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun. Dari mimpi indahnya, dia pun menceritakan mimpinya kepada sahabatnya yang dapat menyimpan rahasia. Sampai ia mati syahid, komando jihad pun menggelora. Pemuda ini dengan semangat membara, berjihad di jalan Allah, untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiah, Ratu Bidadari. Akhirnya pemuda ini pun mati syahid. Di petang hari, menjelang maghrib, sahabat ini menceritakan mimpi sahabatnya yang syahid kepada Nabi, maka Nabi pun membenarkan mimpi sahabat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Sekarang ia sedang buka puasa dengan Ainul Mardiah. Terima kasih sudah menonton ya."